Om Swastiastu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Inyomantika MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Hindu yang sudah memperkenankan saya untuk membuat tugas video pada kesempatan kali ini. Di mana kali ini saya akan memaparkan jawaban dari jawaban UTS yang sudah saya jawab sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ayu Sri Wulandari dengan NIM 22170411140. Saya berasal dari Rombel 25 dan saya juga berasal dari Prodi S1 Manajemen. Baik, di sini sudah ada pertanyaan yang pertama, di mana pertanyaan pertama ini sama dengan pertanyaan ke-8 nantinya. Di mana bunyi pertanyaannya adalah, berikanlah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti suatu kebenaran. Jawaban saya sudah terlihat di slide, di mana dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat cara mengembangkan kasih dengan kebenaran. Di mana yang pertama, yaitu bersyukur akan apa yang telah dimiliki. Atau bisa dikatakan selalu merasa puas akan apa yang sudah kita miliki saat ini. Dan tentunya tidak menanamkan rasa dengki terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, memanjatkan mantram Trisandya secara rutin. Ketiga, melakukan upakara dewayatnya dengan hati yang tulus ikhlas. Dan yang keempat adalah menjaga hubungan antar sesama manusia, atau bisa juga dijalankan dengan tidak suka membuat masalah antar sesama. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan nomor 2, yaitu dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Baik, jawaban saya adalah dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang tentu akan membawa ketenangan pikiran. Karena Gayatri Mantra adalah anugerah pencerahan pada hati nurani ini. Nurani dalam kegelapan akan dituntun ke jalan yang terang. Hati yang terang itu akan dituntun pada perbuatan yang satvika. Nah, jadi kita sebagai umat Hindu yang baik, mari kita mengucapkan mantra Gayatri atau Gayatri Mantra demi kebahagiaan alam semesta. Mantra ini dapat digunakan untuk memohon kejernihan akal budi agar tercipta kebenaran tanpa penyimpangan. Mantra Gayatri itu dianggap sebagai intisari dari seluruh ajaran Weda. Sehingga ada orang yang menyatakan bahwa sesungguhnya orang tidak perlu mengucapkan mantra apapun selain dari mantra Gayatri sendiri. Baik, masuk ke pertanyaan nomor 3, yaitu berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Di mana bunyi renungannya adalah, apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresap nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Baik, contoh pengalaman hidup yang pernah saya alami yaitu ketika saya berbuat salah kepada seseorang dengan mengucapkan kata yang menyakiti hati orang tersebut. Saya juga mengabaikan apapun yang orang tersebut katakan ataupun lakukan kepada saya, baik hal yang dilakukan itu baik atau buruk. Nah, hal yang saya dapat pelajari dari pengalaman tersebut, seharusnya saya dapat mengendalikan diri, karena jika saya tidak berkata kasar atau menyakiti hati orang tersebut, mungkin saja hubungan saya dengan orang tersebut akan baik-baik saja. Seperti itu. Baik, pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan masing-masing tahap dari meditasi. Yang pertama yaitu cucilah muka, tangan, serta kaki atau mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Nah, hal ini karena kebersihan itu dapat membuat kita lebih fokus dan juga tenang dalam melakukan meditasi tentunya. Yang kedua yaitu duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar atau selimut, di mana posisi punggung itu tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Nah, hal ini itu dapat dilakukan dengan cara mengosongkan pikiran terlebih dahulu, di mana yang itu dilakukan saat duduk.
Selain itu, pastikan juga tempat duduk atau posisi yang kita duduki itu nyaman. Kemudian yang ketiga adalah pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Nah, hal ini dilakukan saat bermulai meditasi, di mana untuk memastikan agar pikiran itu tenang terlebih dahulu. Baik, masuk ke pertanyaan nomor 5, di mana pertanyaannya adalah jelaskan mengapa yoga asana penting untuk meditasi. Nah, jika kita lihat dari fisik dan juga kejiwaan, yoga asana ini memiliki fungsi untuk mengurangi racun serta membantu pemulihan saat sedang sakit. Jenis yoga asana ini juga sangat baik untuk melatih meditasi serta konsentrasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup. Yoga asanas juga disebut ampuh untuk meredakan stres dan juga meningkatkan relaksi. Studi menunjukkan yoga dapat membantu hormon stres, utamanya yakni kortisol, agar lebih ampuh untuk membuat tubuh dan pikiran lebih rileks. Nah, yoga ini juga bisa digabungkan dengan praktik meditasi lainnya. Baik, pertanyaan nomor 6 yaitu rangkaian dari yoga Surya Namaskar. Yang pertama yaitu ada pranayama, yang dimana posisi ini atau pose ini adalah pose berdoa, dimana posisinya kaki rapat dan juga tangan di depan dada. Berat badan itu terbagi rata di kedua kaki. Yang kedua ada Hasta Uttanasana atau pose untuk mengangkat kedua tangan, yang dimana gerakan ini dilakukan dengan menarik nafas sambil menarik tangan ke atas. Tarik dan regangkan sejauh yang kita sanggup, mata difokuskan pada tangan, dan gerakan yoga ini untuk mengecilkan tangan juga bisa dalam gerakan ini. Kemudian yang ketiga yaitu ada Padahastana, di mana pose tangan ke kaki atau membuang nafas, di mana gerakan ini dilakukan dengan taruh telapak tangan di lantai, di samping kaki, dan juga kepala menunduk, serta menyentuh lutut kalau bisa. Yang keempat ada Asa Sanchalasana, di mana adalah pose berkuda atau tarik nafas, di mana pada pose ini kaki ditarik kanan kiri ke belakang sejauh mungkin, lutut harus menyentuh lantai sambil kepala itu menghadap ke atas. Yang kelima ada Parwatasana atau pose gunung, di mana ini gerakannya dilakukan dengan mengangkat pinggul ke udara. Dan yang keenam ada Astanga Namaskara, yang dimana gerakan ini adalah memberi salam dengan 8 bagian. Yang ketujuh ada Bhujangasana atau pose kobra, yang dimana gerakan ini dilakukan dengan turunkan badan sampai menyentuh lantai, lalu naikkan setengah badan di bagian atas. Yang kedelapan ada Parwatasana atau pose gunung. Yang kesembilan ada Aswa Sanchalasana atau pose berkuda, yang dimana gerakan ini dilakukan dengan menarik kaki kiri ke belakang sejauh mungkin, dan lutut itu harus menyentuh kepala sambil menghadap ke atas. Yang ke-10 ada Padahastasana atau pose tangan ke kaki. Yang ke-11 ada Hasta Uttanasana atau gerakan ini dilakukan dengan tarik nafas sambil menarik tangan ke atas. Dan yang terakhir itu ada Pranamasana atau gerakan ini adalah pose berdoa, di mana posisinya dapat dilakukan dengan kaki yang rapat dan tangan di depan dada. Pertanyaan nomor 7 yaitu bagaimana Anda membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Baik, saya dapat membuktikan hal tersebut karena konsep bahwa Tuhan yang ada di mana-mana atau segalanya itu disebut panteisme, di mana dalam agama Hindu Tuhan disebut panteisme karena beberapa pengikutnya percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa, Brahman, dan percikannya atau Atman adalah segalanya. Dia ada di bumi, di laut, di jagat raya, dan juga ada di dalam diri pengikutnya. Baik, itu dia paparan jawaban dari UTS yang sudah saya jawab sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.